salah paham kawan-kawan. Jadi dalam beternak burung puyuh tidak perlu rahasia-rahasiaan, semuanya berjalan mengalir apa adanya. Karena semua orang saya pastikan bisa. Pertama tentunya ada modal. Modal terutama itu niat. Kemudian ya kemauan, kemudian halo sobat peternak puyuh Jambi, kembali lagi bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah. Salam sehat selalu, salam sukses selalu untuk teman-teman sekalian yang selalu mengikuti channel Rumah Puyuh Berkah ini. Jadi cukup lama saya tidak membuat video seperti ini kawan-kawan, karena ya kemarin menghadapi momen Lebaran Idul Fitri. Kemudian tanggal 29 Maretnya adik saya resepsi pernikahan, akan nikahnya Jumat, kemudian minggunya resepsi pernikahan. Jadi cukup sibuk. Setelah itu saya masih fokus lagi nih kawan-kawan. Saya ini lagi buat rumah puyuh baru. Bisa lihat di video saya sebelumnya mungkin ada sedikit penampakannya, dan juga di video short saya juga ada saya tampilkan. Jadi saya itu isi fondasi Rumah Puyuh Berkah ini ya dikerjakan sendiri. Ini volumenya kurang lebih ada 28 kubik. Nah, itu lumayan kawan-kawan. Dan saya mendorong pasir ini jaraknya sekitar 50 meteran dari depan sana kawan-kawan, dari depan rumah orang tua saya. Nah, jadi dengan kesibukan itu, fokus saya untuk membuat video seperti ini ya pastinya terganggu, tidak nyaman. Nah, di belakang saya ini sudah bisa dilihat kawan-kawan, ini dinding ini sudah dijebol, dinding bagian belakangnya ini, sehingga puyuhnya sudah sedikit mendapatkan angin segar. Apalagi nanti puyuhnya akan pindah ke lantai ini. Hari ini saya buat video hari Kamis tanggal 9 April 2026. Nah, ini agak santai ya karena fondasinya sudah terisi penuh, saya tinggal siram-siram aja biar pasirnya padat. Rencananya hari Minggu besok ini akan dilakukan pengecoran kawan-kawan. Nah, dalam waktu dekat, mudah-mudahan di bulan April ini puyuh yang di sini sebagian akan diturunkan ke kandang yang baru kawan-kawan. Nah, mohon doanya supaya rencana saya untuk pengembangan Rumah Puyuh Berkah ini terus berlanjut. Nah, gitu kawan-kawan, dan terus lancar dan sukses ke depannya. Baik kawan-kawan, di video kali ini sebenarnya saya hanya ingin menyapa teman-teman sekalian, khususnya pengikut atau subscriber dari Rumah Puyuh Berkah. Nah, biar kita semakin akrab kawan-kawan. Baik dari ujung timur, dari Papua, Mas Suyono, semoga sehat selalu, semoga beternak puyuhnya sukses. Sampailah ke paling barat yaitu Aceh. Ada juga teman kita dari Aceh kemarin, saya lupa namanya. Semoga sukses selalu dalam beternak burung puyuh. Mereka ini aktif jalur pribadi nih WhatsApp saya. Dan teman-teman juga yang mau bertanya atau sharing pengalaman, boleh melalui WhatsApp saya. 0823 7750 2120. Nah, itu kawan-kawan. Jadi di sini videonya kita buat pengulangan saja kawan-kawan. Jadi saya memperkenalkan diri lagi. Oke, kita agak resmi kawan-kawan. Halo kawan-kawan, nama saya Fauzan dari Peternak Puyuh Jambi. Nama peternakan saya Rumah Puyuh Berkah. Saya belajar beternak burung puyuh ini Oktober 2020 kawan-kawan. Awalnya hanya mulai dengan 50 ekor. Dengan modal Rp300.000. Kandang saya menggunakan bekas etalase makanan jualan gado-gado sebelumnya, itu saya modifikasi untuk kandang puyuh ala kadarnya. Nah, itu kawan-kawan untuk permulaan saya beternak burung puyuh. Kemudian saya merasa cocok, walaupun banyak lika-likunya kawan-kawannya, 60 hari menjelang 70 hari itu belum bertelur kawan-kawan. Nah, jadi beli puyuh itu umur 1 bulan. Dihargai waktu itu 10.000 per ekor. Belum tahu jantan dan betina kawan-kawan. Lumayan harganya, pakan sudah banyak habis, kurang lebih saya pelihara itu 1 bulanan belum bertelur. Malahan berkokok. Nah, jadi 23 ekor dari 50 ekor itu ternyata jantan. Hubungi penjualnya, ternyata dia mau ambil kembali dengan harga 7.000 per ekor yang jantan tadi. Tapi saya tidak ambil uang, saya putar lagi dengan bibit yang baru menetas. Saya coba membesarkan bibit yang baru menetas. Dan itulah
kisah awal mula saya beternak burung puyuh. Tidak lama setelah itu kawan-kawan, di Jambi, nah saya mendapatkan kenalan, kemudian ada wacana untuk kopdar. Nah, kopdar, dan waktu itu dihadiri salah satu calon bupati Muaro Jambi. Nah, saya ini tinggalnya di Kabupaten Muaro Jambi, kawan-kawan. Terbantu untuk beternak burung puyuh ini, karena di kabupaten suasananya pedesaan tentunya. Tapi jarak kami dengan pusat kota Jambi, pusat kota atau pusat provinsi Jambi, nah itu kurang lebih hanya 18 sampai 20 km. Jadi pasar utamanya provinsi Jambi itulah pasar kami juga. Jadi untuk pemasaran, alhamdulillah ini sangat lancar, sangat mudah untuk pemasaran, khususnya produksi daripada telur puyuh dan juga nantinya akhir puyuh pedagingnya, kawan-kawan. Itulah salah satu hal yang membuat saya terlihat mudah, terlihat lancar dalam beternak burung puyuh. Nah, itu kawan-kawan. Selanjutnya, melihat ini cocok, 2021 saya sudah mulai buat logo, kawan. Patenkan nih, harus maksimal nih. Harus nambah motivasinya. Jadi buatlah logo, sehingga dengan logo ini motivasi saya untuk beternak burung puyuh terus bertambah, kawan. Sampailah akhirnya saya mulai beternak puyuh ini di atas loteng, kawan ya. Bisa lihat di video-video lama saya, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Sudah lewat 1 tahun yang lalu, kawan. Itu ada videonya. Video terlama saja. Buka di channel Rumah Puyuh Berkah, pilih video terlama. Itu ada. Jadi kapasitasnya sudah mencapai 2000 ekor. Tidak efektif lagi karena loteng itu ya menyatu dengan rumah. Sehingga Oktober 2024, September Oktober 2024 itu cetuslah ide untuk bangun di sini. Ini tanah milik orang tua saya dan diberi kesempatan untuk bangun ini, kawan-kawan. Dengan dana ala kadarnya. Kayu ini tidak beli, tapi potong sendiri. Lantai juga, ini nebang pohon duren sendiri, cukup untuk lantainya semuanya. Jadi dibuat dana seminimal mungkin, akhirnya terbangunlah ini. Nah, setelah tahun berjalan dan sekarang di akhir 2025 kemarin, sudah mulai kelihatan nih tidak nyaman dengan situasi karena seperti ini, karena isinya sudah 3000 lebih. Pernah menyentuh 3300. Tidak efektif lagi, kawan-kawan. Sangat panas, terlalu padat. Sehingga mulailah mencari tambahan modal, memberanikan diri untuk pengembangan. Nah, inilah bangunan baru saya. Nanti bisa lihat setelah selesai nanti, kita akan ambil videonya di kandang baru ini, kawan-kawan. Nah, itu sekilas pengenalan daripada saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah. Nah, gini, kawan-kawan. Ngapain abang buka channel YouTube? Nah, bahkan orang terdekat saya pun ada bilang, ngapain buka-buka video-video seperti itu, buat-buat video seperti itu, nanti banyak ngikutan ternak puyuh, nanti orang tahu rahasia kita. Nah, ini jangan salah paham, kawan-kawan. Jadi dalam beternak burung puyuh ini tidak perlu rahasia-rahasiaan, semuanya berjalan mengalir apa adanya, karena semua orang saya pastikan bisa. Yang pertama tentunya ada modal, modal terutama itu niat, kemudian ya kemauan, kemudian juga action, kemudian juga upaya semaksimal mungkin untuk memulai. Mulai dulu saja. Dengan 25 ekor, 50 ekor ya silahkan saja. Setelah tahu enaknya, nanti akan terniat sendiri, termotivasi sendiri untuk menambah populasi pelan-pelan. Tentunya dengan beberapa syarat juga, kawan-kawan. Lokasinya memadai atau tidak. Contoh di loteng saya kemarin, hanya kapasitasnya itu 2000. Sehingga jika dipaksakan atau ingin lebih, tidak bisa lagi. Sehingga harus berpikir mencari lokasi yang cukup memadai. Selain daripada memadai untuk puyuhnya tinggal, kemudian juga tempat kokenya harus kita pikirkan juga. Kemudian juga tetangga sekitar harus kita pikirkan juga. Nah, itu kawan-kawan. Jadi, saya sampaikan nih, tujuan saya membuat channel Rumah Puyuh Berkah ini. Yang pertama, ini adalah ajang curhat saya, kawan-kawan. Sungguh banyak unek-unek saya ya direndahin, ya disepelehin oleh orang-orang sekitar ketika memulai. Dan kehidupan saya ini, awalnya saya ini alumni di 3 keperawatan, sehingga saya pernah bekerja di rumah sakit terkenal di Provinsi Jambi, itu kurang lebih 7 tahun. Kemudian berhenti, memutuskan jadi sekdes di kampung ini, kurang lebih 3 tahun. Nah, ketika berhenti dari sekdes itu, kehidupan saya sedikit menurun. Mungkin terlihat mulai dari nol, tapi sebenarnya tidak. Karena
Di situ mental saya sudah perlahan terbangun, kawan-kawan. Jadi selanjutnya saya belajar jadi ojol, kawan-kawan. Awalnya jaket kuning, harganya itu 3 ribuan ongkosnya. Itulah lalu lalang saya tiap hari. Sehingga terlihat direndahkan di saat itu, kawan-kawan. Sayang sekali. Lulusan perawat, enakan bekerja di rumah sakit, malah berhenti sekarang jadi tukang ojek. Nah, ketika memulai beternak burung puyuh dan juga usaha-usaha lainnya, banyak, kawan-kawan. Usaha yang lain sudah pernah saya lakukan. Ini ya cukup banyak kalimat-kalimat yang tidak enak didengar, tetapi bukan sebagai untuk ajang balas dendam. Di sini ajang curhat saja, kawan-kawan, supaya bisa memotivasi kawan-kawan sekalian juga. Ketika memulai sesuatu dan dirasa itu baik untuk peningkatan ekonomi keluarga dan segala macamnya, jalani saja, tidak perlu dengar kiri kanan. Kita cukup fokus dengan apa yang kita kerjakan selagi itu baik dan tidak melanggar hukum tentunya. Nah, itu kawan-kawan. Itu tujuan pertama, ajang curhat. Kedua, ajang menyimpan proses. Jadi kenang-kenangannya jelas nih di video, kawan-kawan, tersimpan di internet. Kalau hanya foto atau video di HP bisa saja hilang. Tapi kalau di internet, apalagi channel YouTube seperti ini, tentunya akan awet. Bisa dilihat oleh anak cucu saya mudah-mudahan nanti, kawan-kawan. Mudah-mudahan ini usahanya berkelanjutan sampai dengan turunan-turunan keluarga saya berikutnya. Yang ketiga, di sini saya ingin membantu teman-teman pemula yang ingin belajar beternak burung puyuh. Karena saya merasakan beratnya memulai tanpa mentor, memulai dengan tanpa pengetahuan sama sekali tentang apa yang saya kerjakan ini. Jadi, kenapa di YouTube bukan di media sosial lainnya? Di YouTube lebih cocok untuk momen berbagi pengalaman ataupun video-video edukasi seperti beternak burung puyuh ini, kawan-kawan. Nah, selanjutnya lagi. Yang keempat, di sini saya membuat video seperti ini. Saya ingin, ya dalam hati kecil saya, ya memperlihatkan jerih payah ini dilakukan step dan kita lihat hasil akhirnya nanti akan seperti apa, kawan-kawan. Mudah-mudahan tidak berakhir dan terus-menerusan meningkat, itu aja. Nah, dan lain-lain sebagainya, masih banyak alasan lain, kawan-kawan. Nah, kalau untuk monetisasi, nah tentunya nih, orang buat konten tentunya tidak bukan menuju untuk monetisasi atau mencari uang dari internet, dari media sosial. Dari YouTube ini cukup berat untuk mendapatkan monetisasi, kawan-kawan. Jadi kalau buat konten tujuannya mengejar uang, mengejar gaji dari YouTube, sangat berat. Contoh untuk video panjang seperti ini. Targetnya adalah minimal 1000 subscriber ditambah 4000 jam tayang. 4000 jam tayang dalam 365 hari. Sudah terbukti, kawan-kawan, saya tidak mampu. Jadi saya lihat ini sudah 1 tahun lebih nih saya buat konten seperti ini. Jam tayang saya itu di YouTube studio saya hanya menyentuh angka 2300. Masih 1700 dan ini sepertinya sulit untuk dikejar. Jadi ya nikmati saja. Kalau subscriber saya sudah menyentuh 860-an. Belum juga 1000, kawan-kawan. Sudah 1 tahun lebih. Makanya nih, kawan-kawan yang menyaksikan video ini, bantu-bantu subscribe nih. Mudah-mudahan bisa menuju monetisasi. Tetapi itu bukan target utama, apalagi target 1, 2, 3, 4 selanjutnya. Ini mungkin target terakhir saya, kawan-kawan. Karena monetisasi ini saya anggap sebagai bonus saja. Nah, tujuan yang paling penting sebenarnya adalah dengan saya berbagi pengalaman seperti ini, banyak yang terbantu, banyak kebaikan yang bisa saya berikan, seperti senyuman yang saya berikan ini adalah sedekah untuk kawan-kawan sekalian. Tentunya akan mengalir doa-doa terbaik dari teman-teman sekalian seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri untuk mendoakan mudah-mudahan Rumah Puyuh Berkah ini selalu sukses. Nah, itu, kawan-kawan. Itu yang paling saya harapkan. Jika peternakan saya ini sukses, ya sudah. Inilah bonus utamanya. Kalau monetisasi itu bonus samping saja. Nah, itu dulu, kawan-kawan, untuk video kita kali ini. Ini sudah mulai banyak nyamuk nih. Saya ambil video ini jam 6 sore. Baru sempat. Dan disempat-sempatin. Nah, gitu. Mudah-mudahan membantu. Mudah-mudahan kita semua semakin akrab, walaupun hanya di media daring. Baik, kawan. Jangan lupa tadi, kalau mau chat pribadi saya, silakan saja untuk bertanya tentang burung puyuh. Saya tidak jualan apapun. Oke, saya tidak jualan apapun di sini. Saya hanya berbagi pengalaman, bukan juga menggurui. Mudah-mudahan bisa membantu. Baik, kawan-kawan, terima kasih banyak sudah menyaksikan video kita kali ini. Salam sehat selalu untuk kita semua. Ayo beternak burung puyuh, beternak burung puyuh.